Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita memasuki tema 5 di subtema yang ketiga, pembelajaran pertama. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa pula, selalu jaga jarak, gunakan masker ketika bepergian, dan jaga kesehatanmu agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kedua, dengan melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan dan menulis laporan tentang medan magnet secara benar. Ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang secara benar, serta mampu membuat teks formulir pengiriman barang secara lengkap. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Ayo kita membaca. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya, indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan, diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tadi ya. 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? 2. Apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Ketiga, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Diberlakukannya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN tentunya akan memengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA memengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari bersama. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Berdasarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu ketahui tentang MEA?
2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan, mampu ikut berpartisipasi di MEA? Kelima, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Jawablah di buku tulis kalian, kemudian serahkan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing ya. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA disepakati pada pertemuan puncak ke-9 di Bali. Tujuan utama dibentuknya MEA atau AEC adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Usaha yang dilakukan dituangkan dalam 4 pilar utama, yaitu 1. Pasar dan basis produksi tunggal. Kedua, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Setiap negara di ASEAN yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama perlu menciptakan sebuah wadah atau badan, di mana mereka saling berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan hal inilah yang menjadi sebab adanya tujuan dari sebuah organisasi. Yaitu yang pertama, menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN dengan elemen produk, aktivitas ekonomi bebas seperti arus keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas bea cukai atau pajak, termasuk juga tenaga kerja, modal, dan investasi sehingga menciptakan pusat produksi untuk negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi. Artinya di sini ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam hal ekonomi atau kompetisi ekonomi, perlindungan konsumen, haki, perpajakan, aktivitas e-komersi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi usaha kecil, menengah atau UKM. Keempat adalah mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dan percaturan kebijakan global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan hubungan antara ekonomi regional dengan ekonomi global yang nantinya akan menjadikan negara anggota ASEAN memiliki posisi yang diperhitungkan di kancah internasional. Adapun cakupan kerjasama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Profil perekonomian ASEAN sebagai berikut. Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, mineral, dan tanaman pangan. Kedua, jumlah penduduk ASEAN yang besar yaitu 632 juta jiwa pada tahun 2015 mayoritas adalah usia produktif. Dan ketiga, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN itu relatif tinggi, rata-rata 5 hingga 6% per tahun. Nah sahabat, isu-isu yang dibahas di pilar ekonomi ASEAN antara lain 1. Perdagangan ASEAN 2. Perpindahan tenaga kerja terampil 3. Investasi 4. Master Plan on Asian Connectivity atau MPAC. Yang kelima adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Kemudian ada sektor di pariwisata. Dan 7. Kerjasama ekonomi ASEAN dengan mitra eksternal serta UMKM. Ini adalah isu-isu yang sedang dibahas di pilar ekonomi ASEAN saat itu.
MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cendera mata untuk wisatawan. Cendera mata di sini dapat kalian tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Mari kita pelajari bersama. Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Percobaan membuat medan magnet. Ini adalah gambaran tentang medan magnet dan garis magnetnya. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnetnya. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi medan magnet. Kemudian alat dan bahan yang disiapkan antara lain 1 magnet, 2 serbuk besi yang bisa diperoleh dari gundukan pasir yang sudah disaring ya. Kemudian kertas karton berukuran A4 atau kertas gambar bolehlah. Kemudian langkah-langkah percobaannya adalah letakkan magnet di bawah kertas karton. Kemudian taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Ketuklah kertas karton secara perlahan. Kemudian gerakan magnet di seputar kertas ya, bisa ke kanan, ke kiri atau berputar. Kemudian jauhkan magnet dari kertas. Nah sahabat, setelah itu tulislah laporan berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan. Bentuknya seperti ini. Ada tujuan percobaan, silakan kalian pindahkan. Alat dan bahannya juga kalian pindahkan. Langkah-langkah percobaannya juga kalian tulis ulang. Nah hasil percobaannya ini setelah kalian melakukan percobaan dan buatlah sebuah kesimpulannya. Bumi diketahui memiliki medan magnetik yang berfungsi untuk menahan atmosfer di tempat dan melindungi manusia dari radia kosmik berbahaya dan angin matahari. Secara berkala dalam periode jutaan tahun, medan magnet terbalik sehingga kutub utara dan kutub selatan bertukar tempat. Kekuatan yang dialami oleh kutub magnet, baik itu kutub utara maupun selatan yang ditempatkan dalam medan magnet disebut dengan intensitas medan magnet. Arus-arus yang membentuk pola lengkungan dalam medan magnet disebut dengan garis-garis gaya magnet atau dapat didefinisikan juga dengan garis-garis khayal magnet yang menunjukkan arah medan magnet. Eksperimen Faraday dan Henry yaitu mengenai induksi elektromagnetik. Keduanya menemukan fakta bahwa perubahan dalam medan magnet akan menghasilkan induksi arus listrik. Kalian perhatikan gambar garis gaya magnet ini ya. Dari fenomena ini terlihat bahwa garis gaya yang ditimbulkan adalah mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Hal ini sudah sesuai dengan teori sebagaimana sifat kutub utara adalah keluar dan sifat kutub selatan adalah masuk. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Ayo membaca. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut ini. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Di sini tercantum data penerimanya ya, lengkap dengan nama, alamat, provinsi, kode pos, dan telepon. Kemudian data pengirimnya juga lengkap sama dengan data penerima. Kemudian ada tanda tangan dan nama lengkap pengirim serta tanda tangan petugas. Berdasarkan teks formulir tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Ya, kalian sebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Tentunya perlu ya, karena untuk mengetahui alamat yang akan dituju. Kalau alamatnya tidak lengkap, maka petugas kurirnya tidak bisa mencapai atau mencari alamat yang dimaksud.
Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Dan keempat, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Nah sahabat, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Jika menggunakan jasa pengiriman melalui kantor pos, ada beberapa kelebihan dari jasa tersebut, diantaranya sebagai berikut. Jika dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang lainnya, maka tarif yang dikenakan oleh Pos Indonesia lebih terjangkau dan bisa bersaing dengan baik dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, Pos Indonesia memiliki jangkauan pengiriman yang sangat luas, bahkan menjadi yang terluas di antara yang lainnya. Sebab Pos Indonesia bahkan bisa mencapai pelosok dan pedalaman yang jarang diakses oleh perusahaan lainnya. Ketiga, Pos Indonesia memiliki akses pengiriman yang paling murah dan terbilang cukup cepat untuk layanan pengiriman barang ke luar negeri. Mereka memiliki layanan cooperation dengan EMS yang akan membuat waktu pengiriman lebih cepat. Keempat, dalam pengiriman barang yang kecil, Pos Indonesia akan lebih murah sebab barang akan dihitung dengan tarif per gram dan bukan per kilogram. Sehingga barang dengan berat beberapa gram tidak akan dibulatkan tarifnya menjadi 1 kilogram sekaligus. Dan yang terakhir adalah kantor pos terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi jaminan jangkauannya yang luas dan menjadi yang terbaik. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan. Jangan lupa sahabat berbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu guru di sekolah atau orang tua kalian masing-masing. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jumpa lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum.